Shalom, selamat pagi buat jemaat Tuhan dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin kita semua ada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik luar biasa, karena penyertaan Tuhan menjadi bagian bagi saudara dan saya. Amin. Teman-teman yang di studio masih semangat? Silakan lambaikan tangannya. Kita harus bersemangat memuji Tuhan saat ini. Amin. Izinkan saya membaca satu firman Tuhan untuk menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan saya ambil dari Mazmur 34 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keempat. Sekali lagi, Mazmur ke-34 ayat yang kedua hingga ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Allah bersama-sama denganku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Puji nama Tuhan. Mari setiap kita yang percaya kita terus memasyurkan nama Tuhan, karena kuasanya selalu melindungi dan melingkupi kita. Amin. Mari saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas segala kenikmatan berkat anugerah Tuhan. Begitu banyak yang Ia lakukan di dalam kehidupan kita. 1 minggu lamanya Dia sudah memberkati menyertai kita pada sampai saat hari ini. Biarlah hidup kita terus memuliakan Dia. Mari kita mengucap syukur kepada-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita agungkan dan tinggikan namanya, sebab kuasanya selalu melindungi kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan sungguh-sungguh saya mengajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa lebih dari segalanya, sebab pengorbanan-Nya yang mulia menyelamatkan saya dan saudara. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang
Biarlah seumur hidup kita memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Terima kasih yang sudah menyapa kami. Ada Abi, ada Sumiliki, maaf. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat menikmati berkat Tuhan. Selamat Oke, ini ada lagi masuk, ada Wakir. Ini siapa ini? Gideon. Oke, Gideon Wakir. Wah, selamat hari Minggu Gideon. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah, selamat menikmati berkat Tuhan. Saya mau mengajak kita semua bersuka cita, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu datang kepadamu Tuhan, rindu untuk menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Berkati setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Berkati teman-teman yang ada di kos, di kontrakan, dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka. Jika ada yang dalam keadaan yang sakit, Tuhan Kau pulihkan. Jika ada yang dalam keadaan bermasalah, Tuhan Kau menyelesaikan. Jika ada yang berbeban berat, Engkau menolong Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Teman-teman, kita memasuki kemerdekaan. Jadi kita sebagai orang Kristen juga dimerdekakan karena Kristus menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Yang percaya katakan amin di komen. Oke. Terima kasih masih stay. Teman-teman, ini pengumuman. Jadi kita akan membagi ibadah kita dalam 2 sesi. Setelah kita menyanyikan lagu setelah ini, kami akan meng-cut videonya, meng-cut live streamingnya, dan kita akan sambung lagi mengingat waktu yang tidak cukup. Jadi kita membagi dalam 2 sesi. Saya berharap teman-teman semua masih stay di depan HP-nya masing-masing. Terima kasih. Kita akan bersuka cita bersama bagi Kristus. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Datanglah dan Bertahta. Mari bersama-sama bersuka cita bagi Tuhan kita yang paling dahsyat. Katakan bersama-sama dengan saya, pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Oh, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan kami rindukan. Teman-teman yang di rumah, di tempat saudara silakan menyanyi sekeras mungkin biar tetangga kanan kiri dengar, biar nama Tuhan dipermuliakan. Teman-teman yang ada di studio sini juga bernyanyi buat Tuhan kita, oke? Sekali lagi, pelukis cakrawala. Pemilik kehidupan
yang di studio, mari kita lambaikan tangan kita. Olahraga sedikit. Oke. Masih siap memuji Tuhan? Coba komen masih siap memuji Tuhan? Yang di studio masih semangat? Sekali lagi, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Buat teman-teman yang masih stay,
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari, namun sebelumnya kita menyanyikan satu pujian ini. Kita menyembah Tuhan lagi. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah kita benar-benar sungguh mengasihi Yesus? Mari kita menyanyikan lagu pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita angkat hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selidiki hati kami Tuhan. Apakah kami benar-benar mengasihi? Tuhan menolong dan memberkati hidup kami. Bagi kami untuk menjadi alam Yesus. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku.
Oke, shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Shalom. Shalom. Oke. Kita bersyukur karena hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mempelajari firman Tuhan dan juga memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan luar biasa. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa supaya firman Tuhan yang kita dengarkan itu menjadi dampak bagi kita dan juga dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Berkati kami dalam pendengaran firman Tuhan pada siang hari ini, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekali lagi, shalom. Shalom ya. Untuk teman-teman, kita masih mempelajari firman Tuhan yang minggu lalu kita lanjutkan pada poin yang ketiga. Kita membuka bersama-sama. Jika teman-teman yang ada di studio juga membawa Alkitab, mari kita membuka bersama-sama di dalam Kejadian pasal 39 ya. Sekali lagi, Kejadian pasal 39 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama Kejadian 39 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kekuasaan Yusuf. Nah, saudara-saudaraku semua, bagian firman Tuhan itu menjelaskan kepada kita, baik minggu lalu saya review kembali ya, bahwa kita dalam segala situasi baik buruknya atau kondisi yang tidak diharapkan ya, pertama, kita harus mempercayai bahwa Tuhan ada dalam segala situasi yang kita alami hari lepas hari. Itu poin yang 2 minggu lalu. Lalu poin minggu lalu adalah kita harus menyadari bahwa kehidupan orang yang disertai Tuhan, maka segala sesuatu yang dia lakukan pasti berhasil. Ya, pertama, bagaimana kita excellent dalam segala situasi. Yang pertama itu tadi saya ungkapkan bahwa kita harus mempercayai bahwa Tuhan itu hadir dalam segala situasi kehidupan kita. Kedua, kita harus memahami bahwa kehidupan yang disertai oleh Tuhan akan memberikan dampak yang luar biasa ya dalam segala pekerjaan kita. Artinya apa? Bahwa situasi dan kondisi apapun yang kita alami, ketika Tuhan ada bersama dengan kita, maka kehidupan kita dan apa yang kita kerjakan itu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga adalah, hari ini kita pelajari yang ketiga adalah bahwa kehidupan orang yang berdampak kepada kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan akan berdampak terhadap orang lain di sekitarnya. Oke? Jadi kehidupan orang percaya atau orang benar, orang yang disertai oleh Tuhan akan berdampak bagi orang yang ada di sekitarnya. Ayat yang ketiga di sana dikatakan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saudara-saudara dapat melihat bagian ayat itu ya. Di sana situasi yang dialami oleh Yusuf bukanlah situasi yang baik.
Tetapi kita lihat bahwa dalam situasi tersebut Yusuf tetap excellent. Hatinya nggak berubah untuk tetap mengasihi Tuhan dan mempercayai Tuhan dalam segala situasi. Sehingga dalam situasi buruk pun dia tetap menjadi pribadi yang berdampak bagi orang di sekitarnya. Saudaraku, dia bukan berada pada situasi yang baik. Dia bukan berada pada situasi yang menyenangkan. Tetapi dalam situasi yang dia alami dapat kita lihat nanti bahwa dia tetap dapat menjadi berkat bagi orang lain di sekitarnya. Saudaraku, ada bagian firman Tuhan yang kita baca tadi bahwa dia menjadi seorang budak yang dibeli oleh seorang pegawai istana. Dan Potifar bukanlah seorang pegawai biasa karena dia disebutkan pada ayat yang pertama kepala pengawal raja. Ya, dia adalah seorang kepala pengawal raja. Kalau istilahnya di Indonesia itu adalah pas pampres ya. Jadi dia adalah ketuanya, pengawal seorang pemimpin negara. Itu adalah Potifar. Dan dia dibeli oleh Potifar. Sudah pasti ketika dibeli oleh Potifar, maka situasi kehidupan Yusuf mengalami sebuah perubahan, ya. Dan saudara dapat melihat bahwa Yusuf meskipun seorang budak yang dijual kepada seorang Ismail pada saat itu ya, dibawa ke Mesir. Dan ketika Yusuf dibawa ke Mesir, ya, otomatis dalam kehidupannya dia sudah berubah. Bukan lagi kehidupan yang menyenangkan karena dia sudah menjadi seorang budak. Dan posisinya sebagai seorang budak itu, dia sedang di bawah pengaruh atau di bawah tuannya, seorang Ismail. Nah, saudaraku, orang Ismail itu pun mendapat berkat dan dampak yang luar biasa dari keberadaan Yusuf di tengah-tengah kehidupannya. Ya, artinya apa? Dia kan menjual seorang budak ya. Dia menjual seorang budak dan Yusuf ini bukanlah seorang budak yang terlatih atau layak sebagai seorang budak yang dijual gitu. Artinya sudah masuk kualifikasi yang bagus dan layak untuk dibeli atau dicari oleh orang-orang yang membutuhkan seorang budak. Spesifikasi yang ada dalam dirinya Yusuf mungkin tidak bisa disamakan dengan budak karena dia kan tidak terbiasa bekerja ataupun dalam posisi dia orang yang belum pernah menjadi seorang budak tetapi tiba-tiba menjadi seorang budak. Dan tentunya seorang yang mencari budak tidak ingin membeli sembarangan gitu ya. Tetapi kalau kita lihat pada posisi tersebut, bagaimana Yusuf menjadi spesifikasi dari pilihan Potifar. Dan ketika Potifar membeli Yusuf, tentu itu menjadi sebuah keuntungan meskipun dalam tanda kutip ya negatif bahwa Yusuf dijual sebagai seorang budak. Lagi bahwa Potifar yang membeli Yusuf juga tentu tidak membeli sembarangan dan keadaan daripada Yusuf ya ternyata menjadi berkat yang luar biasa juga dalam kehidupan orang Ismail tersebut. Artinya apa? Ketika dia menjual seorang budak maka dia langsung mendapatkan untung karena Yusuf diminati bukan oleh orang yang sembarangan, bahkan kepala pengawal raja minat dengan Yusuf. Itu menunjukkan bahwa meskipun dalam keadaan dia budak yang dijual, tetapi dia menjadi orang yang langsung ingin dibeli oleh kepala pengawal raja tersebut. Dan sudah pasti itu karena kehidupan Yusuf yang diberkati oleh Tuhan. Meskipun posisinya tadi dia dijual atau perdagangan manusia. Tetapi dapat kita lihat dalam kondisi tersebut Tuhan bekerja dalam kehidupan Yusuf.
Bahkan Potifar yang membeli Yusuf juga merasakan dampak yang luar biasa ketika Yusuf berada bersama-sama dengan dia. Padahal Yusuf bukanlah seorang pekerja yang terlatih dan dia bukanlah seorang yang biasa bekerja keras seperti seorang budak, layaknya sebagai seorang budak. Tetapi segala pekerjaannya, menarik di sini, dibuat berhasil, ya. Pekerjaan yang dia lakukan dibuat berhasil. Padahal kita mengetahui dia nggak pernah masuk dalam spesifikasi seorang pekerja, gitu ya. Tetapi segala yang dikerjakannya itu berhasil. Dan itu menunjukkan bahwa luar biasa kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita dapat memahami keberhasilan seseorang tidaklah ditentukan oleh pengalamannya saja, ya. Tidak hanya ditentukan oleh pengalamannya saja, tetapi juga oleh karena pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Saudaraku, yang berikutnya dapat kita lihat bahwa kalimat yang pertama pada ayat yang ketiga di sana menuliskan setelah dilihat tuannya. Saudara, ada kalimat di sana setelah dilihat tuannya. Setelah Potifar melihat Yusuf. Itu ya, secara sederhana kan seperti itu. Setelah Potifar dilihat oleh Yusuf, setelah Potifar melihat Yusuf, ya, tidak disebutkan berapa lama Potifar telah melakukan observasi atau melihat kehidupan dan cara kerja Yusuf. Tentu Yusuf bukanlah salah satu budak yang dimiliki oleh Potifar, ya. Tetapi di antara banyak budak Yusuf, Yusuf menjadi pusat perhatian dari tuannya. Saudaraku, menarik ya. Tentu kepala pengawal raja atau Potifar tidak hanya punya satu budak, ya, dia punya banyak budak. Tetapi dari antara semua budaknya, Yusuf sangat diperhatikan oleh Potifar karena dia mengerjakan segala sesuatu itu luar biasa, selalu berhasil dan selalu sukses. Dan menjadi pusat perhatian oleh tuannya. Sehingga tuannya itu begitu intens untuk melihat atau untuk terus melihat cara kerja dari Yusuf tersebut. Penilaian Potifar tentu bukanlah penilaian sembarangan, ya saudaraku, karena dia bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Tadi sudah saya sebutkan, dia seorang yang berpengalaman, seorang yang berpendidikan, bahkan punya kedudukan sebagai pengawal pasukan raja. Tentu dia punya penilaian dan pemahaman yang luar biasa ketika dia menilai pekerjaan dari Yusuf. Dan di sana dikatakan setelah dia melihat, ya, setelah tuannya melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Yusuf itu berhasil dan apa yang dia dikerjakan oleh dia disertai oleh Tuhan, ya, maka dia menyerahkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupannya, ya, segala isi rumahnya, katanya di sana disebutkan, diserahkan kepada Yusuf untuk bertanggung jawab. Saudara dapat lihat di sini, ya, bahwa Yusuf menjadi orang yang dipercayakan oleh Potifar. Saudara bisa melihat bahwa dalam situasi ini kita bisa memandang bahwa Potifar begitu merasakan dampak kehidupan yang luar biasa dari Yusuf, ya. Potifar merasakan kehidupan atau dampak yang luar biasa dari keberadaan Yusuf di tengah-tengah kehidupannya. Saudaraku, Potifar bukanlah orang percaya. Potifar bukanlah orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, bahkan mungkin tidak mengenal Tuhan. Tetapi dia dapat melihat Tuhan bekerja dalam pribadi Yusuf.
Hal itu menjadi poin yang penting bagi kita hari ini, bahwa Yusuf dapat menjadi dampak bagi tuannya dalam posisi ia sebagai seorang budak. Saudaraku, lihat bahwa Yusuf dapat menjadi dampak bagi tuannya meskipun posisinya adalah seorang budak. Meski dalam titik terendah hidupnya, tetapi level imannya tidak serendah posisinya, saudaraku. Sehingga kondisi apapun, Tuhan menyertai dia dan membuat dia berhasil. Amin. Saudaraku, saudara bisa melihat di sana. Pada poin ini kita dapat melihat bukan masalah keadaan kondisi untuk dapat menjadi berkat. Bukan masalah posisi status sosial untuk dapat menjadi berkat. Saudara nggak perlu tunggu menjadi seorang kaya baru saudara dapat memberkati orang lain. Saudara nggak perlu menunggu situasi baik baru saudara dapat menjadi dampak bagi orang lain. Yang kita perlukan hanya satu, saudara. Tuhan menyertai kita selalu. Sehingga dalam kondisi apapun, situasi seburuk apapun, dalam posisi apapun kita pada saat ini, kita tetap dapat menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, ada sebuah kisah ya yang diceritakan yang saya nonton di Discovery Channel, ya, seorang yang bernama John, saudara. Dia masuk penjara karena dia terlibat dengan narkoba, ya. Dia terlibat dengan narkoba, lalu dia dimasukkan ke dalam penjara. Penjara yang menakutkan dan sangat tidak manusiawi yang ada di Amerika Serikat, saudaraku. Ketika dia masuk ke sana, memang dia mengalami pergolakan yang luar biasa. Dia juga memahami karena ini kesalahan dia. Tetapi dalam posisi terendah hidupnya, dalam keadaan hukuman yang diterima di penjara, dia bertobat dan mengubah kehidupannya. Caranya diceritakan di sana bahwa dia mulai melihat bagaimana penjara itu tidak manusiawi terhadap orang-orang hukuman yang di dalam. Sehingga dia berinisiatif untuk menuliskan sebuah surat ya kepada orang tuanya, saudara. Dia tuliskan bagaimana hari lepas hari tindakan-tindakan dari penjara itu terhadap orang-orang hukuman di dalam. Dia menuliskan lalu dia mengirimkan kepada orang tuanya dan orang tuanya tersebut mempostingnya ke website yang bernama dalam bentuk jurnal. Jadi setiap kiriman surat dari John penjara dia posting di website internet sehingga banyak orang melihat, banyak orang membaca dan banyak orang melihat bahwa apa yang terjadi di penjara tersebut tidak manusiawi. Sehingga saudara, jurnal tersebut menjadi sumber titik bagaimana penjara tersebut ya dirubah. Penjara tersebut tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Karena tulisan-tulisan John yang dikirim ke orang tuanya dan dimuat ke internet. Sehingga banyak orang melihat kasus tersebut di penjara tersebut ya sebagai sebuah tindakan yang tidak manusiawi. Di sini kita bisa melihat saudara bahwa John tadi meskipun dalam posisi terendah tapi dia tahu ya. Tapi dia tahu bahwa dia harus menjadi berkat, harus mengubah hidupnya. Meskipun posisinya dia di dalam penjara bukan berarti dia harus berhenti untuk menerima keadaannya dan tidak lagi berubah dan menjadi berkat ya. Dia tetap melihat bahwa ada terang meskipun secercah, dia mengambilnya dan menjalaninya dan mengalami perubahan yang besar sehingga ketika dia keluar penjara, banyak orang terinspirasi dengan tindakan manusiawinya dia. Meskipun dia adalah seorang narapidana, tetapi dia dapat menjadi berkat bagi seluruh orang di Amerika, bahkan juga orang-orang yang ada di dalam penjara tersebut. Saudara dapat melihat di sini, saya ingin menunjukkan kepada kita bahwa meskipun hari ini kita dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan berdosa,
dalam keadaan yang jauh daripada Tuhan, tetapi ingatlah bahwa Tuhan merindukan kita untuk kembali kepadanya. Dan dalam keadaan apapun kita pada hari ini, tidak berarti kita berhenti untuk menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Kita dapat mulai dari keadaan kita hari ini. Keadaan tidak boleh membuat kita berhenti untuk menjadi dampak, untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Situasi boleh buruk, tetapi kehidupan kita nggak boleh buruk. Situasi boleh sulit, tetapi hati dan hubungan kita dengan Tuhan nggak boleh sulit ya. Kita harus tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita pada siang hari ini. Ya, kembali kita diingatkan seperti Yusuf ya. Meskipun dalam posisi dia sebagai seorang budak, tetapi dia tidak pernah berhenti untuk terus mengasihi Tuhan, untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus menjadi berkat di sekelilingnya dan dengan siapapun dia. Amin, saudara. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan kita pada siang hari ini. Saya akan memimpin kita dalam doa, dan ketika saudara pada hari ini mengalami pergumulan yang luar biasa, mengalami banyak hal yang begitu berat yang saudara hadapi, hari ini kita berdoa bersama-sama, minta Tuhan mengubah hidup saudara, minta Tuhan memakai saudara dalam posisi apapun saudara pada saat ini, dan saudara merasa berdosa seperti apapun, hari ini Tuhan mengasihi kita semua, dan Dia rindu untuk waktu kita ke depan itu digunakan untuk hal-hal yang baik, waktu kita di depan untuk dapat menjadi berkat bagi orang banyak. Saudara, tidak terbatas dimanapun saudara. Saudara di kos dapat menjadi berkat bagi teman kanan kiri, dapat menjadi berkat bagi ibu dan bapak kos atau kontrakan dan lain sebagainya. Dimanapun saudara, saudara dapat menjadi berkat. Nggak usah tunggu situasi baik, nggak perlu tunggu saudara kaya, nggak perlu saudara tunggu hal-hal atau masalah saudara selesai, saudara baru menjadi dampak. Nggak. Dalam kondisi seburuk apapun seperti Yusuf ya, penuh dengan pergumulan, tetapi dia dapat menjadi berkat bagi Potifar dan seluruh isi rumah yang ada di tempatnya ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami berdoa pada siang hari ini setiap teman-teman kami yang ada di sini, yang ada di kontrakan, yang ada di rumah, Tuhan memberkati dan menolong mereka dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau berikan jalan keluar. Apapun yang mereka jalani pada hari-hari ini, kiranya Tuhan Engkau membuat mereka berhasil dan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan dalam posisi kondisi apapun yang mereka alami hari ini, tetaplah kuatkan iman mereka, tetaplah Tuhan menjamah hati mereka dan menyertai mereka senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, yang dalam keadaan sakit Tuhan sertai, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami melanjutkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar tadi biarlah menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita dan menjadi tuntunan dalam langkah kita. Teman-teman yang diberkati lewat firman Tuhan tadi, coba lambaikan tangannya di komen. Terima kasih yang masih stay. Mari kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita datang lagi kepada Tuhan, kita menyembah Dia. Naikkan ucapan syukur kita, katakan kita masih mau setia Tuhan, melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya bahwa tangan penyertaan Tuhan selalu memegang dan memeluk kami semua. Mari teman-teman, kita menyanyikan lagu ini. Seperti wanita merapimu, menangis di bawah kakimu, namun demikian kehidupanku, ku mau mengasihi Yesus. Seperti wanita merapi
Dan orang itu setia kepadamu Tuhan Yesus, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau beriman. Katakan sampai akhir kehidupan. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan makna kehidupanmu. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan makna kehidupanmu. Ku tetap setia melayanimu. Dengan sungguh-sungguh dan dengan suara katakan, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Dengan sungguh-sungguh dari hati kita sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Sekali katakan ku tetap setia. Ku tetap setia melayanimu. Sampai kita sungguh-sungguh katakan, ku tetap setia melayanimu. Puji nama Tuhan. Bapak Gembala akan membawa kita dalam doa berkat. Oke, mari kita berdoa dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang penuh kasih, yang penuh dengan hikmat dan penuh dengan anugerah, dan juga pengorbanan dari Yesus Kristus, pengampunan dan kasih yang tiada hentinya, dan tuntunan serta penyertaan dari Allah Roh Kudus selalu dan turun atas setiap kita hari ini sampai dengan Yesus menjemput kita kedua kalinya. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir.
Wednesday. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati berkat Tuhan. Kita mau nyanyi lagu pujian lagi. Bukan pujian, ini satu lagu kemerdekaan. Karena besok 17 Agustus. Mari kita dengan semangat kita menyanyikan lagu ini. Kita adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita semua masih bersuka cita, oke? Coba lambaikan tangannya yang masih stay di sana. Ada Api, ada Alfa, ada Gideon. Kita menyanyi lagu ini. Oke, hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia dan bukan hari ini, besok ya. Dan besok ini tanggal 17 Agustus. Dan di tengah-tengah pandemi COVID-19 maka nggak ada lagi upacara ya. Upacaranya sekarang diganti virtual. Gereja juga nggak ada upacara ya? Nggak ada gereja. Gimana Mas Bro? Ulang tahun Indonesia keberapa? 75. 75. Oke, 75 tahun Indonesia merdeka. Dan kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk merdeka dan juga dapat menjalankan setiap kehidupan kita berbangsa dan negara yang baik. Nah, karena itu kita patut meluapkan rasa sukacita karena ketika kita ada di negara ini maka Tuhan sedang merancangkan rencana yang luar biasa bagi setiap kita. Sehingga kan kita kan harusnya tadi misalnya Eduardo lahirnya di Afrika, Hendy misalnya di mana? Afghanistan, David misalnya di Zimbabwe. Ya pokoknya semuanya. Kenapa kok kita lahir di Indonesia? Tentu Tuhan memberikan sebuah rencana yang luar biasa bagi setiap kita. Amin. Amin. Sehingga kenapa kita lahir dengan berbagai macam suku. Karena itu kita mau nyanyi dulu ya. Ya, kita mau nyanyi sambil teman-teman di rumah boleh ikut bernyanyi bersama-sama dengan kita di tempat ini. Lagu kita, lagu kebangsaan. Selamat menikmati musik dari teman-teman semua. Untuk teman-teman semua. Nyanyi bersama. Mari kita bernyanyi bersama Bendera dari Coklat. Indonesia ku ini, merah putih.
memberkati. Kita bertemu lagi minggu depan. Dadah.